Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Nah, medan magnet itu apa? Medan magnet itu dia didefinisikan sebagai suatu ruangan atau suatu wilayah atau suatu daerah yang di sekitar magnet dan masih dipengaruhi oleh adanya gaya magnetik. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ada suatu magnet batang, ya kan? Nah, di sekitar magnet batang ini dia ada medan magnetnya. Nah, medan magnetnya ini dia digambarkan dengan adanya garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, untuk lebih mengenal tentang apa itu garis-garis gaya magnet, di sini ada 4 poin tentang garis gaya magnet. Yang pertama, garis gaya magnet itu dilukiskan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, di sini digambarkan ada tanda panahnya ya, anak panah. Dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian yang kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Nah, kerapatan dari garis-garis gaya magnet itu menunjukkan kuat kecilnya atau kuat rendahnya besar medan magnetnya. Nah, poin nomor 3, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet dan menunjukkan bahwasanya medan magnet paling kuat itu berada di kutub magnetnya. Kemudian yang nomor 4, makin jauh dari kutub, makin kecil kerapatan garis gaya. Nah, hal ini berarti bahwasanya makin jauh dari kutub, makin lemah medan magnetnya. Kemudian, karena dari itu, sifat medan magnet itu ada 2. Yang pertama, arah medan magnet sama dengan arah dari garis gaya magnet. Kemudian yang kedua, besar medan magnet itu sebanding dengan kerapatan medan magnetnya. Semakin rapat semakin besar, semakin renggang itu semakin kecil. Nah, yang kedua, induksi magnet. Induksi magnet itu apa? Induksi magnet itu dia menyatakan besarnya medan magnet. Kuat medan magnet ya, yang ditimbulkan oleh magnet atau arus listrik. Nah, Hans Christian Ørsted itu melakukan suatu percobaan, yaitu meletakkan kompas magnet jarum ya pada suatu penghantar berarus listrik. Kemudian magnet tersebut dia mengalami suatu penyimpangan, sehingga Ørsted menyimpulkan bahwasanya di sekitar kawat berarus listrik tersebut timbul medan magnet. Nah, besarnya medan magnet ini disebut dengan induksi magnet. Nah, kita bisa menghitung induksi magnet itu pada beberapa keadaan. Misalkan nih, yang pertama adalah pada kawat lurus panjang yang diberikan suatu arus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan ada suatu kawat penghantar itu kan. Nah, kawat penghantar ini misalkan ada suatu kawat penghantar. Nah, kawat penghantar ini kemudian kita berikan suatu arus listrik sebesar I, ya kan? Maka kita bisa menghitung besar, maka kan di sekitarnya itu kan ada medan magnet di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik ini. Nah, kita bisa menghitung besar medan magnet atau kuat medan magnet di salah satu titik di sekitar kawat ini itu dengan menggunakan persamaan ini. Sebagai contoh misalkan kita mau menghitung besar medan magnet di titik sini gitu kan. Titik ini itu misalkan dia mempunyai jarak sebesar A, ya kan, terhadap si kawat tersebut gitu. Nah, kita bisa menghitung B itu adalah induksi magnetnya, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, sama dengan mu0 dikalikan I dibagi dengan 2πa, ya kan. Mu0 apa? Mu0 itu adalah permeabilitas udara, dia nilainya adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik. Kemudian A-nya itu adalah jarak titik dari penghantar. Ini ya jaraknya. Nah, kemudian induksi magnet ini kan dia termasuk ke dalam suatu besaran vektor. Nah, besaran vektor itu mempunyai nilai dan punya arah. Nilainya itu bisa kita hitung dari persamaannya. Arahnya kemana? Arahnya bisa kita cari dari kaidah tangan kanan. Nah, contohnya ini kan ada sebuah tangan kayak gitu ya. Tangan yang memegang kawat berarus listrik tersebut. Nah, ini untuk mencari arahnya. Arahnya itu jempol, ini kan tangan yang menggenggam. Jempol ini dia menunjukkan arah dari si arusnya itu kemana. Kemudian 4 jari yang menggenggam ini dia menunjukkan kemana arah dari si medan magnetnya. Nah, sebagai contoh misalkan kita anggap jadi 2 sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah,
4 jari yang menggenggam ini pada sisi kanan itu berarti kan arahnya itu dia ke sana ya. Nah, di sini kita berikan tanda silang. Ini kan misalkan ini adalah kawatnya seperti itu kan. Kemudian di sebelah kirinya itu kan dia berarti menuju ke sini gitu kan, atau mendekati kita, ini diberikan tanda titik. Itu contoh 1. Misalkan tentukan besar induksi magnet pada jarak 15 cm dari pusat sebuah penghantar lurus yang berarus listrik 45 ampere. Nah, misalkan ada suatu kawat, ya kan, kawat kita berikan arus listrik, ini kawat lurus ya, kita berikan arus listrik sebesar 45 ampere, ya kan. Nah, kemudian berapa besar induksi magnet pada jarak 15 cm? Katakanlah di sini ada suatu titik. Nah, jaraknya itu dia 15 cm, ya kan. Berapa besar B di titik ini gitu. B-nya berapa? Kita bisa menghitung B-nya itu menggunakan persamaannya tadi. B sama dengan mu 0 kalikan I per 2 pi A. Mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10 minus 7. I-nya itu adalah kuat arus yang mengalir. Kemudian A-nya ini adalah 15 cm, itu kita konversikan ke dalam meter, jadinya 15 kali 10 minus 2 meter. Nah, kemudian kita hitung nilai B-nya. Maka 4 pi kali mu 0-nya kan 4 pi kali 10 minus 7, I-nya 45 dibagi dengan 2 pi A-nya 15 kali 10 minus 2. Nanti hasilnya adalah 6 kali 10 minus 5 Tesla. Kemudian yang kedua, induksi magnet pada kawat melingkar berarus. Jadi kalau misalkan sebelumnya tadi itu adalah kawat lurus berarus, kawat lurus yang kita berikan arus. Nah, ini bentuknya dia kawat melingkar, ya kan. Nah, besar induksi magnet di pusat lingkaran kita bisa menghitung dari B sama dengan mu 0 kalikan I dibagi dengan 2A. Nah, tapi kalau misalkan kawatnya itu dia mempunyai banyak lilitan, maka nanti bisa kita dikalikan dengan N, yaitu banyaknya lilitan tersebut. Nah, jadi B sama dengan mu 0 kalikan I kalikan N dibagi dengan 2A. Nah, contoh aja misalkan ya, sebuah kumparan melingkar berjari-jari 10 cm memiliki 40 lilitan. Nah, jika arus listrik yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, maka berapa besar induksi magnet yang terjadi di pusat kumparannya? Nah, tinggal kita masukkan aja ke persamaan. Mu 0-nya itu berapa? Mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 minus 7, kemudian I-nya itu adalah 8 ampere, ya kan? Terus di sini ada 40 lilitan. Ini berarti N ya, yang tadi saya sebutkan 40 lilitan, berarti kalikan lilitannya berapa. Kemudian dibagi dengan 2A atau 2R. 2A ya, kalau misalkan di sini itu dia A. Nah, A-nya itu adalah jari-jari sama dengan R. Nah, berarti dibagi dengan 2 kali 10 minus 1 atau 1 kali 10 minus 1. Maka nanti diperoleh hasilnya itu adalah B sama dengan 6,4 pi kali 10 minus 4 Tesla. Kemudian yang ketiga itu adalah induksi magnet pada solenoida. Nah, solenoida ini gambarnya seperti ini ya. Gambaran solenoida seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Dia merupakan sebuah kumparan dari kawat dengan diameter yang sangat kecil dibandingkan dengan panjangnya. Nah, apabila dialiri arus listrik, maka kumparan ini akan menjadi magnet listrik. Nah, di solenoida ini kita bisa menghitung besar induksi magnet itu di pusat maupun di ujung solenoida. Nah, misalkan kita mau menghitung di pusat solenoida, maka kita bisa mencari dengan persamaan ini. BP sama dengan mu 0 kalikan I kalikan N dibagi dengan L. Nah, tapi apabila kita mau mencari di ujung-ujungnya, nanti tinggal setengah dari di pusat solenoida atau setengah dari BP-nya tersebut, atau dibagi dengan 2L. Kalau misalkan di sini dibagi dengan L, di sini dibagi dengan 2L. Nah, BP itu apa? BP itu adalah induksi magnet di pusat, di satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian BU itu berarti dia di ujung. Kemudian L-nya itu adalah panjang dari solenoida, satuannya dalam meter. I-nya itu kuat arus listrik, N-nya itu jumlah lilitan, dan mu 0-nya itu adalah permeabilitas vakumnya. Contoh misalkan, suatu solenoida memiliki panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida ini dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, yang dicari itu adalah
berada di ujung. Nah, di sini diketahui panjang solenoidanya dia 2 meter. Panjang sekali ya, 2 meter. Kemudian dia mempunyai lilitannya itu adalah 800 lilitan. Dan jari-jarinya 2 cm. Bila solenoida dialiri arus sebesar 0,5, berarti ini arusnya I-nya 0,5, maka BU-nya atau induksi magnet di ujungnya, maka mu 0 kalikan I kalikan N dibagi dengan 2L. Nah, tinggal dimasukkan aja nilainya. Mu 0-nya 4pi kali 10 minus 7, I-nya itu adalah 0,5 dari sini, N-nya itu 800, dia banyaknya lilitan, kalikan 2 dikalikan L, L-nya itu adalah 2 meter. Nah, nanti tinggal dibagi aja, 2 kali 2 kan 4, nanti bisa dicoret. Nah, 0,5 kalikan 800, maka jadi 400 dikalikan 10 minus 7 atau 4pi kali 10 minus 5 Tesla, itu hasilnya. Kemudian yang keempat, induksi magnet pada toroida. Nah, toroida ini seperti pada gambar ya, adalah kawat yang dililitkan pada inti yang berbentuk lingkaran. Pada prinsipnya toroida merupakan solenoida yang intinya dibengkokkan sehingga membentuk suatu lingkaran. Nah, besar induksi magnet pada toroida hanya ada pada sumbu toroida, dan besarnya itu ditentukan dengan persamaan ini. B sama dengan mu 0 kalikan N kalikan I dibagi dengan 2pi R. Nah, B-nya itu induksi magnet, kemudian R-nya itu adalah jari-jari toroida, kemudian I-nya itu kuat arus listrik, N-nya itu jumlah lilitan, dan mu 0-nya itu adalah permeabilitas vakumnya. Nah, contohnya untuk toroida, misalkan sebuah toroida itu berjari-jari 20 cm, dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnet pada toroida. Nah, misalkan ini jari-jarinya R-nya itu adalah 20 cm atau 2 kali 10 minus 1 meter atau 20 kali 10 minus 2 meter ya. Kemudian N-nya itu 50 lilitan dan I-nya itu adalah 0,8 ampere. Nah, besar induksi magnetiknya berarti mu 0 dikalikan I kalikan N dibagi dengan 2pi R. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya, set, nanti diperoleh hasilnya itu adalah 4 kali 10 minus 5 Tesla. Gitu. Nah, terakhir nih soal gitu kan. 2 buah kawat lurus panjang A dan B diletakkan sejajar pada sejajar pada jarak 4 cm satu sama lain, dan masing-masing itu dialiri arus. Nah, jika arus pada kawat A itu adalah 2 ampere, pada kawat B itu adalah 4 ampere, maka pertama, berapa besar induksi magnet pada titik P jika titik P itu berada di antara kawat A dan B? Dengan ketentuan, yang pertama, jaraknya itu 1 cm dari kawat A. Yang kedua, berada di tengah-tengah kawat A dan B. Yang ketiga, berjarak 1 cm dari kawat B. Tadi kan kawat A dan kawat B itu kan jaraknya 4 cm ya. Kedua, buatlah kalkulator fisika, desain GUI dan listing programnya atau sintaknya untuk poin 1 ini. Oke, selamat mengerjakan dan selamat mencoba.